Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah, dan kita akan melanjutkan dengan sedikit nasihat yang kita ambil dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi semangat motivasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang laki-laki, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena kita sebagai suami bagi istri-istri kita dan juga ayah bagi anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan tanggung jawab ini menjadi hal yang sangat besar sekali yang harus kita pegang dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai laki-laki hendaknya memiliki tanggung jawab yang besar, semangat yang besar untuk melindungi, menjaga, membahagiakan istri-istri dan anak-anak kita dan menafkahi mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita laki-laki dibandingkan para wanita. Kita laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang kekar, tulang yang lebih kuat, otot yang lebih kuat, dan kemampuan yang lebih dibandingkan para wanita secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa keluar rumah, bekerja, banting tulang, peras keringat, dan ini kekuatan ini dimiliki oleh laki-laki. Adapun perempuan secara umum itu mereka secara fisiknya lebih lemah, secara mentalnya lebih lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah bagi-bagi tugasnya. Seorang laki-laki tugasnya cari nafkah sebagai pemimpin dalam keluarga. Seorang wanita dia tugasnya di rumah untuk mendidik anak-anaknya, melayani suaminya, dan merawat rumah dari yang telah diberikan oleh suaminya. Tugas ini hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya, karena inilah yang sesuai dengan fitrah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan seorang wanita memiliki kasih sayang yang lembut, hati yang lembut, kesabaran yang besar ketika menghadapi anak-anak. Mereka lah yang pantas untuk mendidik anak-anak kita. Mereka lebih sabar untuk mendidik, menggendong, menyayangi anak-anak kita. Adapun kita, tabiat kita adalah tabiat yang tegas, yang kuat. Itu kuat dan bisa Allah Subhanahu wa taala bebani dengan beban-beban yang lebih banyak. Tugas-tugas negara, tugas-tugas pekerjaan, tugas yang di luar itu. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Para laki-laki adalah pemimpin bagi istri-istri mereka, bagi para wanita yang menjadi istri-istri mereka. Karena memang kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan bagi laki-laki dibandingkan para wanita. Dan juga karena laki-laki ini memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan memberikan nafkah tersebut kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Ini tugas besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita para laki-laki. Maka kita ketika keluar dari rumah untuk bekerja, niatkanlah untuk ibadah kepada Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki jangan malah berpangku tangan di rumah-rumah. Berpangku tangan, duduk di depan rumah, ngopi, apalagi ngerokok, main dadu, main catur, main game, main HP, santai-santai di rumah. Sementara istrinya disuruh kerja keluar, disuruh berdesa-desakan di rel kereta, berdesa-desaan di bis. Mereka capek naik turun angkot, kerja keras. Kasihan para wanita tersebut, kasihan para istri tersebut.
Laki-laki hendaknya yang keluar bekerja. Laki-laki hendaknya yang lebih semangat untuk cari nafkah. Mereka telah Allah berikan kelebihan dalam fisiknya, kemampuannya, dan itulah memang tugas mereka untuk cari nafkah. Maka kita sebagai laki-laki harusnya lebih semangat untuk bekerja, lebih antusias dalam menjalankan kewajiban tugas-tugas kita, baik dalam kantor ataupun yang lainnya. Ini tugas kita para laki-laki. Adapun kepada para wanita, tugas mereka paling utama adalah ketika mereka di rumah, ketika mereka sebagai seorang istri, agar ketika suami pulang, dia pulang dalam keadaan capek, lelah letih, rumah sudah beres, sudah rapi, minuman sudah disiapkan, makanan sudah dihidangkan, anak-anak juga dididik oleh istri tersebut. Sehingga inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Keluarga akan harmonis kalau ini berjalan sesuai dengan koridor syariat. Tapi kalau perempuannya kerja keras juga di luar, laki-lakinya bahkan mungkin nganggur, ya, yang terjadi adalah sebaliknya, tidak akan harmonis. Yang terjadi karena perempuan lebih banyak hartanya, maka dia akan lebih menguasai laki-laki tersebut. Ya, maka Islam meluruskan pemandangan-pemandangan tersebut. Ya, dan seandainya pun wanita itu bekerja, maka carilah kerjaan yang ada di rumahnya, kerjaan yang mudah bagi dia, yang tidak mengganggu tugas dia di rumahnya. Karena dia sebagai istri bagi suaminya, dia sebagai ibunda, ibu bagi anak-anaknya. Anak-anak butuh kasih sayang lebih dari ibu-ibu mereka. Jangan sampai anak-anak kita diberikan kepada para pembantu yang kita tidak tahu kasih sayang mereka, kita tidak tahu kecerdasan mereka sampai mana. Dan inilah yang sering mengakibatkan kerusakan, broken home, kerusakan dalam keluarga. Anak tidak dididik dengan baik. Kenapa? Karena diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, tidak kasih sayang. Apalagi kita sebagai seorang ibu, tentunya sangat sayang kepada anaknya. Tapi pembantu kita tidak tahu apakah dia sayang kepada anak kita atau tidak. Betapa banyak terjadi kasus-kasus anak-anak itu justru malah dipukulin oleh pembantunya, disekap oleh pembantunya, dizalimi oleh pembantunya. Ya, kadang terekam oleh CCTV. Lah kalau tidak terekam CCTV bagaimana? Terus ketika anak-anak rewel, anak-anak nangis, yang dikasihkan adalah HP, tontonan. Sudah, akhirnya anak terpaku dengan hal tersebut. Akhirnya kecerdasannya berkurang. Maka kita tidak ingin keluarga kita menjadi hancur gara-gara itu semuanya. Kita harus posisikan masing-masing pada tugasnya masing-masing. Kita laki-laki bekerja, perempuan berada di rumah, mendidik anak-anak, sayangi anak-anak, cukup. Maka katakan kepada istri kita, wahai istriku, engkaulah ratu di rumah ini, saya akan memuliakanmu, apapun yang kau minta saya akan berusaha untuk memberikannya. Tapi tolong jaga anakku, jaga anak-anak kita, rawatlah rumah kita. Kamu tidak perlu tahu, tidak perlu dengar, tidak perlu melihat jerih payah yang aku alami di jalan. Saya banting tulang, peras keringat, capek, kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalanan. Cukup saya saja yang mengalami, dan cukuplah ketika saya pulang melihat senyumanku, dan ketika gajian Anda akan mendapatkan uang dariku. Sudah, memang ini tugas kita, berat memang sebagai laki-laki. Itulah tugas kita yang Allah Subhanahu wa taala bebankan, dan itulah tugas yang sebenarnya yang hendaknya kita pegang terus-menerus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita, yaitu para istrinya, ya, karena keutamaan kelebihan yang Allah lebihkan laki-laki di atas yang perempuan, dan karena mereka lah yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Maka dalam Islam, selain laki-laki ini diperintahkan untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya, kemudian mendidik agama keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya, laki-laki juga wajib menafkahi mereka. Oleh karena itu dalam menafsirkan ayat ini, Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qawwamuna 'alaihinna aidan bil infaqi 'alaihinna wal kiswati wal maskan. Laki-laki sebagai pemimpin bagi para wanita, para istrinya dan juga keluarganya, itu selain mereka mendidik untuk urusan agama, mereka juga wajib untuk menafkahi mereka, memberikan kebutuhan sehari-hari mereka, dan memberikan pakaian serta tempat tinggal yang layak bagi mereka sesuai kemampuan. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal kepada istri-istri kalian itu di tempat tinggal yang kalian dapatkan
sesuai kemampuan kita. Dapatnya kontrakan, alhamdulillah nikmati. Oh, ternyata sudah bisa beli rumah, alhamdulillah nikmati. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang umat Islam ini diajarkan untuk betul-betul semangat dalam bekerja, antusias dalam bekerja, menjalankan tugas dan kewajiban. Dan Islam sangat tidak suka kepada orang-orang yang malas. Gak suka Islam itu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat Jumat, itu kan kewajiban, sama seperti sholat zuhur juga kewajiban. Allah sudah perintahkan kita, kalau kita dagang apa tinggalkan. Tapi setelah selesai sholat Jumat, lanjut kerja lagi, cari nafkah lagi. Karena Islam enggak cuman mengatur hablum minallah saja, hubungan kita dengan Allah saja, sholatnya, zikirnya, enggak cuma itu. Tapi juga hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, apalagi istri kita, anak kita, orang tua kita, ini lebih ditekankan lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil, diserukan azan, dikumandangkan azan di hari Jumat untuk salat Jumat, maka segeralah menuju ke masjid untuk mendengarkan zikrullah, peringatan-peringatan Allah berupa khutbah Jumat. Datangi khutbah Jumat, salat Jumat bersama kaum muslimin. Tinggalkan jual beli, tinggalkan dagangan, kerja berhenti dulu, salat, sudah azan. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, setelah itu Allah suruh perintahkan lagi, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Nah, kalau salatnya sudah dilaksanakan, setelah itu silahkan menyebar di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Carilah sebagian dari karunia Allah, itu rezeki yang Allah sediakan untuk kita. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung, mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Subhanallah, Pak. Enggak boleh malas-malasan. Enggak boleh dengan alasan wah saya mau ibadah aja, akhirnya cuma di masjid saja enggak kerja. Enggak kayak gitu. Kita sesuai tugas kita. Alhamdulillah dapat kerja di kantor, syukuri. Enggak dapat kerja di kantor, ada kerjaan lain, silakan. Apapun yang halal jalankan dengan semangat. Tugas kita lagi-lagi tanggung jawab. Dahulu ketika akad nikah dengan istri kita sudah mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian-sekian. Itu secara maknawi. Di situ tersirat sebuah makna, wahai ayah dari istriku, terima kasih telah menyerahkan putri Anda kepada saya. Saya akan tanggung jawab, saya terima pernikahan ini dan saya akan tanggung jawab membahagiakan istriku, membahagiakan putri Anda sebagaimana engkau membahagiakan dia. Saya akan memenuhi kebutuhan dia sebagaimana dahulu engkau telah memenuhi kebutuhan dia. Itu yang diharapkan oleh mertua kita. Kita ingin membahagiakan istri kita. Orang mertua kita itu berharap kayak gitu, Pak. Makanya orang tua itu ketika lihat anaknya putrinya mau dinikahi, pasti kan lihat siapa yang mau nikahi ini. Apakah laki-laki soleh atau tidak, tanggung jawab atau tidak, apakah dia punya kerjaan atau tidak, kira-kira setelah nikah nanti anak saya bahagia atau tidak. Pasti semua orang tua pengen anaknya bahagia. Nah sekarang kita sudah nikah, sudah punya tanggung jawab ini, ayo diingat lagi, kita punya tanggung jawab besar ini. Kita bahagiakan istri kita sebagaimana orang tuanya pengen istri kita, anaknya bahagia. Kita bahagiakan istri kita berikan nafkah sesuai yang kita mampu dengan cara yang halal agar mereka bahagia, agar dia senang, mertua kita juga senang. Itu yang diharapkan. Tugas kita laki-laki bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para laki-laki yang betul-betul tanggung jawab seperti ini, yang mereka ini bekerja keras apapun profesinya, mau jualan kah, dagang atau bisnis atau di kantoran, apapun profesinya, dia kerja dengan semangat. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Jangan sampai kerjaan tugas kita itu melalaikan kita dari sholat, zakat, dari kewajiban-kewajiban yang lain. Ketika azan berkumandang, datanglah ke masjid. Kita mendapat panggilan dari Allah yang menciptakan kita.
Kita dapat panggilan dari Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Adapun kerjaan-kerjaan ini adalah wasilah, cara saja kita mencarinya, ikhtiar dari kita. Tapi yang menetapkan apakah kita masih bisa kerja di tempat ini atau tidak, Allah yang menetapkan. Apakah kemudian nanti atasan kita sayang sama kita terus bisa naik derajatnya, naik pangkatnya atau tidak, Allah yang aturnya. Sama, jualan pun demikian. Tugas kita buka toko dan lain sebagainya. Adapun yang menggerakkan hati orang untuk beli jadi kita, Allah yang mengaturnya. Tercipta relasi-relasi, Allah yang menciptakan. Semuanya Allah yang mengatur. Ini hanya usaha kita. Usaha kita sesuai kemampuan kita. Tapi rezeki Allah yang ngaturnya. Maka kita harus semangat dalam hal ini. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita. Ya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min 'amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi." Ya, tidaklah seorang itu makan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan yang dia hasilkan dari kerja keras tangan dia. Artinya apa, Pak? Makanan terbaik itu adalah makanan yang kita hasilkan dari kerja keras kita. Sama, minuman terbaik, kendaraan terbaik, pakaian terbaik, ya, apapun uang terbaik, itu yang paling nikmat, yang paling bagus adalah yang kita hasilkan dari kerja keras kita. Kita kerja sesuai dengan tugas kita masing-masing, mau di kantor kah atau di masjid kah, bekerja sebagai pengurus masjid atau sebagai petani atau sebagai pedagang atau apapun itu kalau kita mendapatkan hasil yang halal, maka itulah makanan terbaik, harta terbaik yang halal bagi kita. Dan dahulu Nabiullah Dawud alaihissalam, beliau juga bekerja. Beliau bekerja cari nafkah, dapat uang, dapat harta, beliau makan, nikmat. Daripada kita minta-minta. Apapun kerjaannya nggak usah peduli, nggak usah pedulikan perkataan orang. Mau dari bawahan kah, mau dari pembantu kah, mau jadi apapun, serabutan itu nggak masalah. Itu nikmat dari Allah. Dapat kerjaan itu nikmat besar. Kita bisa kerja cari nafkah itu nikmat yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, la an yahtaqiba ahadukum ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Sungguh seorang di antara kalian itu berangkat ke sawah, berangkat ke ladang, berangkat ke hutan, cari kayu bakar, cari kayu yang sudah kering, dikumpulkan lalu dibawa ke pasar, dijual, dapat uang dari sana sehingga bisa menafkahi dirinya atau menafkahi istri-istrinya atau anak-anaknya atau keluarganya. Itu lebih baik daripada dia minta-minta, ngemis-ngemis di jalanan atau ngetok-ngetok rumahnya orang kaya untuk minta-minta. Lalu kalau udah minta-minta kan nggak semua dikasih. Kita minta kadang ada yang ngasih, kadang ada yang tidak ngasih. Itu rendah sekali. Islam nggak membolehkan minta-minta. Islam mengajarkan kita kerja apapun itu. Bayangkan Rasulullah SAW memberikan contoh yang rendah sekali. Cari kayu bakar atau kayu yang nggak dipakai, dijual di pasar, dapat uang, makan, itu lebih enak. Zaman sekarang banyak kerjaan-kerjaan yang rendah-rendah tapi halal, alhamdulillah. Maka ketika kita ternyata alhamdulillah Pak, saya bukan pemulung, saya bukan seorang cari bakar, saya bukan orang yang kerja serabutan, tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya kerja di kantor, di perusahaan. Saya berada di suatu tempat ya, yang di sini saya digaji tiap bulan. Ini nikmat yang besar, yang kadang kita lalai untuk mensyukurinya. Karena sudah bertahun-tahun di sini ya sudah, memang ini gaji saya gitu. Akhirnya tidak bersyukur. Padahal ini nikmat besar. Bayangkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin sama telah mendaftar di perusahaan ini, ternyata nggak diterima. Atau mungkin dulu teman kita satu perusahaan di sini sudah kerja luar biasa, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Qadarullah ada efisiensi. Lama-lama kerja di rumah, lama-lama di PHK. Dan itu banyak kasus-kasus kayak gini. Kasihan dia nggak kerja. Sekarang kelantungan dia, ya keluyuran di mana-mana susah kerjaan, cari kerjaan ini susah. Alhamdulillah
Kita sekarang dapat kerjaan bulanan, bisa dapat gaji, bahkan bisa naik gajinya, bisa tambahan kerjaan yang lain, bisa lemburan dapat tambahan lagi. Nikmat yang wajib kita syukuri, Pak. Ya, saudara-saudara kita yang nggak punya kerjaan itu kan kebutuhannya sama seperti kita. Mereka punya istri, sama kita punya istri. Mereka punya anak, sama punya anak. Mereka punya rumah yang harus dia bayar kontrakannya. Dan mungkin bapak-bapak di sini lebih nikmat. Istri sudah ada, anak sudah ada, biaya sekolah sudah mudah, gaji juga sudah ada tiap bulan, bahkan rumah sudah milik sendiri. Alhamdulillah. Coba lihat teman-teman yang lain, masyarakat yang lain, nggak punya kerjaan, istrinya ada, anaknya ada, setiap hari gimana mereka makan, rumah masih ngontrak, kadang sampai diusir-usir sama yang punya kontrakan, bayarnya sering telat, kadang makan sehari cuma sekali dua kali, kadang cuma nasi sama garam saja. Betapa banyak yang seperti itu. Dan di Jakarta ini kalau mau lihat orang yang paling kaya banyak banyak, Pak. Orang paling kaya banyak, rumahnya gede banget, mewah, kendaraannya banyak, megah-megah. Tapi sisi lain, di Jakarta ini kalau mau cari orang miskin, paling miskin banyak. Silahkan cari pinggir-pinggiran, banyak. Yang nggak punya rumah, atau mungkin punya rumah cuman kecil, cuman semihrab ini, itu pun dari seng, dari kayu, dari terlipat-terlipat, mereka buat sendiri. Itu pun tempatnya tanah-tanah yang kosong, memang pinggir rel kadang, di pinggir sungai kadang. Kenapa, Pak? Nggak punya uang untuk punya rumah, ngontrak aja nggak bisa, apalagi punya rumah. Ya, lebih banyak lagi yang parah dari itu, yang pakai gerobak. Sering bapak-bapak dengar lihat itu kan, di pinggir jalan bawa gerobak. Kadang ibu bawa anaknya, ayah bawa anaknya, kadang suami istri berdua. Mereka tidur di mana? Pinggir jalan, di trotoar tuh mereka tidur. Di mana rumahnya? Itu gerobaknya. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita harus bersyukur, wajib bersyukur, dapat rumah, ya dapat kendaraan, dapat fasilitas, kita dapat kerjaan, ini luar biasa. Cara bersyukurnya dengan apa? Syukur, yakini bahwa ini nikmat dari Allah. Kita bisa seperti ini karena Allah. Ucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Engkau telah memberikan karunia kepada saya yang sangat banyak sekali. Saya punya kerjaan tetap, punya istri, punya anak, punya rumah, kendaraan. Sungguh ini nikmat yang luar biasa ya Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Ditambah nikmatnya, ditambah rezekinya, ditambah berkah hartanya. Ya, itu. Tapi lain wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau Anda kufur, enggak mau mensyukuri nikmat Allah, enggak mau berterima kasih kepada Allah, enggak mau beribadah kepada Allah, maka ingatlah siksaku itu sangat keras. Siksa Allah itu sangat keras. Ya, kalau kita siksanya di dunia ini masih ringan. Di dunia ini siksanya apa paling? Ya tadi tiba-tiba di PHK, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba kena musibah, keluarganya sakit-sakitan, anaknya sakit-sakitan, atau apapun itu. Ya, kalau yang di akhirat lebih dahsyat lagi, siksanya lebih ngeri lagi. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sudah tahu bahwa ini nikmat dari Allah, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga amanah ini. Sekarang kita berada di perusahaan, bekerja di suatu tempat, pastikan ada akad, ada perjanjian sama perusahaan. Oh, kerja dari jam sekian sampai jam sekian, tugas Anda ini. Oh, nanti ada kerja di luar, ada pengiriman daerah di daerah, misalnya petugas di daerah. Jalankan dengan sungguh-sungguh. Maka seorang muslim jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar SOP perusahaan. Kecuali kalau itu melanggar syariat, betul-betul melanggar. Tapi saya kira enggak ada yang seperti itu. Jarang sekali. Ya, rata-rata SOP perusahaan itu memang sudah sesuai dengan standarisasi mereka. Ya, maka dijalankan. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu harus menjalankan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan di antara mereka. Ya, kita masuk perusahaan dapat gaji sekian, tapi syaratnya kerja ini. Jalankan sesuai disiplin, sesuai dengan tugasnya. Ada anggaran sekian
untuk ini, jalankan, salurkan sesuai amanahnya. Jangan sampai ada korupsi. Nah, ini sangat disayangkan. Kita di negara yang mayoritas muslim, tapi banyak pula di antara kita yang korupsi. Ya, karena memang mayoritas muslim. Cuman kalau bisa sih nggak ada gitu. Soalnya ini berkaitan dengan amanah yang Allah akan tanya di hari kiamat. Dan ciri-ciri penghuni surga itu mereka betul-betul menjaga amanah ini dan menjaga perjanjian. Perjanjian ini sama siapa saja bebas, Pak. Bahkan seandainya perjanjian itu bersama orang kafir pun kita harus tepati janji. Orang muslim itu nggak boleh khianat. Ya mau perusahaannya itu yang memiliki orang muslim kah atau orang kafir, tetap orang muslim kalau sebagai pekerja di situ wajib sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan di situ. Kecuali yang betul-betul melanggar syariat Islam, maka kita mohon maaf di situ. Tapi secara umum, ya SOP dan syarat-syarat yang di situ, perjanjian di situ harus kita jalankan dengan disiplin dan dengan penuh dengan semangat. Allah Subhanahu wa taala mensifati para penghuni surga. Mereka ini betul-betul menjaga amanah. Lihat di surat Al-Mu'minun atau di surat Al-Ma'arij. Ada dua ayat yang sama bunyinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ciri-ciri orang mukmin yang akan Allah masukkan ke dalam surga Firdaus, mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul memegang teguh amanah, menjalankan dan memperhatikan amanah dan janji mereka. Ada amanah dari perusahaan untuk menyalurkan dana sekian, sesuai amanah, laporan sesuai dengan yang dijalankan. Kalau ada kendala, laporkan sesuai dengan kejadiannya. Sama perjanjian-perjanjian tertentu, ya kerjaan-kerjaan atau apapun, jalankan sesuai dengan perjanjian tersebut. Ini ciri-ciri penghuni surga, Pak. Ya, itulah harus kita perhatikan. Dan ingat, dalam bekerja ini kita harus betul-betul proper, harus betul-betul kita perfect dalam mengerjakannya dengan sempurna sesuai dengan kemampuan kita. Dan seandainya kita punya kemampuan yang kurang, maka kita harus belajar lagi terus. Misalnya perusahaan mentargetkan target sekian, sementara kemampuan kita hanya 80%, maka kita harus belajar lagi, tanya kepada orang yang lebih ahli, biar kita betul-betul bisa mentargetkan sesuai targetnya 100%. Dan Allah cinta orang yang kayak gini, Pak. Allah cinta kepada seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu betul-betul perfect, betul-betul sempurna, mutqin, itqan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu sangat cinta apabila seorang hamba, salah seorang di antara kalian mengerjakan satu pekerjaan, satu amalan, satu pekerjaan, satu proyek, maka dia kerjakan dengan betul-betul perfect, betul-betul sempurna. Itu Allah suka banget seperti itu. Cinta yang seperti itu. Ya, ini harus kita perhatikan. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita tiga nasihat agar kita betul-betul bisa menjalankan amanah ini dengan baik, bekerja dengan baik, dan tiga hal ini bisa kita laksanakan dalam urusan dunia kita atau urusan ibadah yang berkaitan dengan akhirat kita. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah engkau, ya, semangatlah dalam menjalankan apapun yang bermanfaat bagimu. Kemudian minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah, jangan malas. Ya, kita mengerjakan ibadah sungguh-sungguh. Salat 5 waktu tepat sesuai dengan waktunya. Ya, salat sunnah jalankan dengan sungguh-sungguh. Baca Al-Qur'an, zikir, sholawat dan lain sebagainya sesuai dengan yang dia syariatkan. Semangat itu bermanfaat bagi kita. Sama ketika menjalankan tugas-tugas dunia, bekerja, kita harus semangat karena itu bermanfaat bagi kita. Kemudian jangan lupa minta tolong kepada Allah, karena kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah.
maka kita minta tolong kepada Allah, ya Allah kuatkan hamba ya Allah. Ya Allah mudahkanlah hamba ya Allah. Ya Allah mudahkanlah dan sukseskanlah target kerjaan saya. Ya Allah berikanlah hamba rezeki yang halal, keluarga yang sehat, badan yang sehat, agar saya bisa kerja mencari yang halal. Semangat, minta tolong kepada Allah. Kemudian jangan malas, karena malas ini musuhnya kesuksesan. Lan yafuzal kaslan, kata orang Arab mengatakan tidak akan sukses orang yang malas-malasan. Dan Allah tidak suka orang yang malas-malasan. Maka Rasulullah mengatakan wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Nah, itulah nasihat yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi laki-laki yang betul-betul ya bermanfaat bagi istri kita, bagi anak kita, yang betul-betul tanggung jawab bagi keluarga kita, yang semangat untuk mencari nafkah, semangat dalam pekerjaan, ya sempurna dalam mengerjakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, barangkali demikian. Ada waktu 8 menit, silakan bagi yang mau bertanya. Silakan. Apabila tidak ada pertanyaan, ini harus jadi hadiah gimana Pak? Yang bertanya atau yang ditanya? Dua-duanya. Karena nggak ada yang bertanya, saya tanya Pak. Tanya. Sebutkan tugas utama seorang suami. Nah, kita coba. Silakan. Monggo Pak. Ibu-ibu menjawab. Ayo, tugas apa saja tugas sebagai suami yang betul-betul tanggung jawab? Pak, ada hadiahnya, ada 2 ini. Sari kurma madu angka. Ini bagus untuk nambah darah. Ibu-ibu mau jawab, silakan. Oh, udah tahu. Nggak ada. Tugas suami itu sebagai seorang pemimpin dan memberikan nafkah. Nah, sih. Memberikan nafkah. Ya. Silakan, satu boleh. Apalagi Bu? Baik. Ya, yang pertanyaan kedua, apa nasihat Rasulullah SAW tadi? 3 nasihat Rasulullah SAW yang harus kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mau urusan dunia ataupun akhirat. Silakan. Ya, silakan. Sungguh-sungguh dalam menjalankan hal-hal yang bermanfaat untuknya. Terus? Kedua, minta tolong kepada Allah. Ulangi. Maka Allah sungguh-sungguh mengerjakan hal yang bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jaga